Misal Shopee ya teman-teman. Shopee ingin mengakses nomor kontak Anda dan biasanya di tulisan itu ada izinkan dan jangan izinkan. Misal kalian itu izinkan, itu Shopee, perusahaan Shopee itu bisa mengakses seluruh kontak yang ada di HP kalian. Dan biasanya itu Shopee itu untuk meminta izin. Setelah itu Shopee meminta izin lokasi kalian. Nah, setelah kalian itu izinkan, maka Shopee itu akan mengetahui lokasi kalian atau di daerah kalian, tempat tinggal kalian ya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara pertama kali yang harus kalian lakukan ketika kalian gagal bayar di pinjaman online Shopee ya. Nah, buat kalian yang masih pemula ataupun yang awal-awal mulai galbay, ini saya akan berikan tips kepada kalian supaya kalian itu tidak bingung dan mau ke arah yang kemana. Yang pertama, kalian itu harus pelajari sistem dari pinjaman online Shopee tersendiri ya, dan bagaimana cara kerja atau peraturan-peraturan yang berada di Shopee atau perusahaan Shopee ini. Jadi perusahaan Shopee ini menawarkan pinjaman online dan beserta aturan-aturan yang ada di dalamnya. Contoh misalnya kalian ketika meminjam pinjaman Shopee, biasanya itu kalian pertama kali kalian itu memasukkan nomor KTP atau identitas kalian. Yang kedua, kalian itu disuruh untuk mengisi informasi tentang nama kalian ataupun tentang saudara, nomor telepon, nomor darurat, dan sebagaimana yang lainnya. Itu nanti juga ada pertanggungjawabnya ketika kalian itu gagal bayar. Misal kalian itu memasukkan nomor darurat. Nah, nomor darurat itu biasanya ketika kalian nomor yang utama kalian tidak bisa dihubungi, maka nomor darurat ini yang akan dihubungi. Dan ada yang bertanya, Bang, apakah ketika galbay akan diteror ke luar kontak darurat? Nah, ini akan merujuk ke yang nomor 2 ya teman-teman. Yang nomor 2 yaitu ketika kalian itu pinjol di aplikasi pinjol manapun maupun yang ada di Shopee ini, contoh S-Pinjam maupun SPayLater, biasanya itu di awal banget ada tulisan, misal Shopee ya teman-teman. Shopee ingin mengakses nomor kontak Anda dan biasanya di tulisan itu ada izinkan dan jangan izinkan. Misal kalian itu izinkan, itu Shopee, perusahaan Shopee itu bisa mengakses seluruh kontak yang ada di HP kalian. Dan biasanya itu Shopee itu untuk meminta izin. Setelah itu Shopee meminta izin lokasi kalian. Nah, setelah kalian itu izinkan, maka Shopee itu akan mengetahui lokasi kalian atau di daerah kalian, tempat tinggal kalian ya. Dan yang terakhir itu biasanya izin akses galeri ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu mengizinkan, maka si Shopee ini bisa mengetahui galeri yang ada di HP teman-teman. Nah, mengapa pinjol itu perlu mengakses seperti itu? Karena pinjol itu berjaga-jaga ya teman-teman. Bila kalian itu galbay, kalian itu bisa ditakut-takutin atau bisa diteror ketika kalian itu gagal bayar. Nah, poin yang ketiga yaitu ketika kalian itu gagal bayar, hal yang wajib kalian tahu yaitu diteror. Ini berlaku semua pinjol, tidak hanya Shopee ya. Ada Akulaku, Kredivo, ataupun Dana Cepat maupun pinjol yang lainnya. Itu semua ketika kalian gagal bayar, itu akan diserang oleh DC. Itu meliputi SMS, telepon, WA, dan berbagai macam ancaman ya teman-teman. Nah, apa yang terjadi ketika data-data kalian itu diketahui oleh pinjol? Biasanya itu hanya sekedar menakut-nakuti. Pinjol itu ada aturannya ya teman-teman, tidak serta-merta.
yang berlaku pinjol yang diawasi OJK itu peraturan sangat ketat. Memang dia diizinkan untuk mengakses kontak, galeri, maupun lokasi, tapi tidak serta-merta untuk disebarluaskan. Itu sudah melanggar peraturan OJK. Jadi teman-teman itu perlu ketahui ya teman-teman, ketika ada pinjol yang mengancam menyebarkan di luar kontak darurat, itu hanya sekedar mengancam ya. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Tetapi beda cerita kalau pinjol yang ilegal. Pinjol ilegal itu tidak mau tahu. Yang penting uangnya kembali dan melakukan berbagai macam cara. Nah, itu adalah tips yang saya berikan kepada teman-teman biar teman-teman itu tahu dan tahu arah, tidak kebingungan ketika saat pertama kali gagal bayar ya. Jadi saya itu sharing kepada teman-teman semua, bukan berarti saya mengajarkan tidak untuk membayar, tetapi saya mengajarkan untuk sharing dan mengantisipasi kedepannya ketika saat pertama kali gagal bayar. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka, dan komen di kolom komentar. Saya akan menjawab bila ada pertanyaan. Sekian dan terima kasih ya teman-teman.